Ya Allah, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ustadz Wahyudi dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat mengikuti pengajian Juanda seperti biasanya, talaki kitab Ahlul Haq wa Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki edisi ke-10. Kita akan membahas topik ke-9 tentang epistemologi nazar dalam ilmu kalam, bagian kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi materi. Kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa bareng-bareng bersama-sama untuk ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, pada pertemuan lalu kita bahas terkait dengan nazar secara definisi dan sebagainya. Kemudian saya sampaikan bahwasanya terkait nazar ini bukan sekadar, kalau di HPT kan hanya terjemahan. Nazar itu sekadar diterjemahkan melihat atau merenungi alam raya. Padahal sesungguhnya ketika kita membuka kitab-kitab ilmu kalam, kita membuka buku-buku filsafat Islam, nazar ini sesungguhnya adalah sebuah epistemologi. Pada pertemuan lalu saya sempat bukakan beberapa buku, diantaranya adalah kitab As-Syamil karya Imam Haramain, di mana sekian halamannya itu membahas tentang nazar. Kemudian Ibkarul Afkar fi Usuluddin karya Imam Amiti yang juga hampir 100 halaman khusus membahas tentang nazar, dan juga kitab-kitab yang lain termasuk juga dari kalangan mazhab Maturidi. Bahkan nazar ini sesungguhnya menjadi epistemologi seluruh ulama kalam kecuali Wahabiyah. Seluruh ulama kalam dalam artian adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Semua itu menggunakan mazhab atau epistem nazar, kecuali Wahabiyah yang tidak menggunakan nazar, dan mereka melakukan kritikan yang cukup tajam terkait dengan epistem nazar ini. Jadi nazar bukan sekadar melihat alam raya, tapi ia adalah sebuah epistemologi. Hari ini saya hanya akan membahas tentang kitab kecil ini, buku kecil terkait nazar itu, yaitu buku judulnya Faslul Maqal fi ma bainal hikmah wa syarih wal ittisal. Ini buku karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini hidup di Cordova, di Andalus. Di masanya perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Beliau ini murid dari Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu seorang filosof yang juga sangat ternama, dan dia itu dokter kerajaan di masanya. Kemudian Ibnu Rushd itu sendiri juga seorang dokter juga. Selain juga beliau seorang filosof. Banyak menulis buku dokteran, di antaranya itu Al-Hawi Al-Kabir itu yang sampai berapa 16 jilid kalau salah. Jadi luar biasa. Beliau juga seorang filosof, beliau seorang usuli karena juga menulis kitab usul fikih, dan beliau menulis buku fikih yang juga sangat ternama, Bidayatul Mujtahid, yang bukunya ini sering dikaji di mana-mana. Dia perbandingan mazhab. Nah, di sini Faslul Maqal ini semacam buku dia untuk mengkompromikan antara akal dengan wahyu. Ini buku kecil, cuman kayak 100 halaman, dan ukurannya pun ukuran kecil.
tetapi mempunyai pengaruh yang luar biasa di Andalus dan Eropa Barat. Bahkan bisa dikatakan kebangkitan Eropa itu tidak terlepas dari buku kecil ini. Maka ketika kita mengkaji filsafat Barat abad pertengahan, itu disebut dengan istilah filsafat skolastik. Yang dikaji adalah terkait dengan relasi antara akal dengan wahyu, seperti bisa dibaca di dalam filsafatnya Agustin dan lain sebagainya. Itu mereka berusaha untuk mengkompromikan antara akal dan wahyu. Nah, ini sesungguhnya itu berasal dari buku kecil ini, punya Ibn Rus ini, yang punya pengaruh besar di Eropa. Hanya nanti bedanya adalah bahwasanya para filosof Eropa Barat itu berusaha mengkompromikan Injil dengan logika. Yang nantinya setelah masa skolastik nanti akan ada benturan-benturan antara akal dengan wahyu, karena ternyata tidak semua yang ada di wahyu dalam artian Injil itu tidak dapat dikompromikan dengan ilmu ternyata. Yang kemudian nanti akan memunculkan abad pencerahan, sekularisasi di Eropa, kemudian memunculkan revolusi industri, ya kan, dan lain sebagainya. Muncul sekularisasi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, di mana ilmu berpisah, ditalak istilahnya itu dengan agama sampai saat ini, sehingga ada muncul dualisme di dalam ilmu pengetahuan yang itu juga mempunyai pengaruh luar biasa di dunia Islam, sehingga di dunia Islam juga sering muncul istilah ilmu agama dan ilmu umum, yang ini sesungguhnya tidak ada di dalam sejarah Islam, yang ini sesungguhnya merupakan sejarah daripada Eropa, di mana diantaranya seperti Galileo Galilei yang mengatakan bahwasanya bumi itu bulat, bumi mengelilingi matahari, dianggap bertentangan dengan doktrin yang ada di gereja, sehingga dia harus disidang oleh Dewan Gereja. Hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi di dunia Islam. Dari sini muncullah revolusi filsafat di Eropa yang sebelumnya di masa skolastik yang terpengaruh oleh Nurus ini, yang mencoba untuk mengkompromikan antara wahyu dengan akal, kemudian berubah bertolak belakang menjadi ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan wahyu. Nah, ini bermula dari kitab kecil ini. Maka di Eropa Barat waktu itu terkenal gerakan yang disebut, kalau dalam bahasa Arab itu ar-rushdiyah. Saya kurang tahu di istilah Eropanya atau bahasa Inggrisnya. Ar-rushdiyah itu adalah gerakan-gerakan yang mencoba untuk menghidupkan dan para pendukung gerakan Ibn Rus di Eropa Barat. Nah, terutama di Prancis. Karena Prancis itu berdekatan dengan Andalus. Kita lihat di sini bab pertama yang setelah Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian baca sholawat, maka yang dibahas sebelum masuk ke Nadhar, ini halaman kedua Nadhar. Halaman pertama adalah terkait hukum mempelajari ilmu filsafat. Hukmu dirosati al-falsafah, hukum belajar filsafat. Karena memang Nadhar itu terkait erat dengan filsafat. Ilmu kalam pun itu sungguhnya juga bagian daripada ilmu filsafat. Hanya memang ketika kita mempelajari ilmu kalam dengan filsafat Islam secara umum, ada beberapa perbedaan. Di antaranya adalah dari sisi pijakan. Meskipun sama-sama menggunakan epistemologi Nadhar, ya. Tadi saya katakan epistemologi yang digunakan sama, yaitu Nadhar. Namun mempunyai pijakan yang berbeda. Pijakan yang digunakan oleh para ulama kalam adalah wahyu. Jadi logika, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya itu digunakan untuk menopang kebenaran wahyu. Sebaliknya, para filosof itu menggunakan wahyu untuk menopang kebenaran akal. Jadi yang muncul itu adalah akal murni, berpikir logis. Cuma nanti kalau filosof Muslim, ya ini ya filosof Muslim, bukan filosof yang non Muslim. Jadi nanti kebenaran wahyu itu menjadi sangat rasional karena diperkuat oleh penemuan-penemuan akal itu sendiri. Beda pijakan. Ilmu kalam itu dari Quran dulu menuju wahyu,
Sementara para filosof Muslim itu dari akal dulu, akal kemudian nanti akan diperkuat dengan Al-Quran, dan itu nampak di dalam karya Ibn Rus, seorang filosof, seperti di dalam buku lain Kasfu Manahijil Adillah. Kasfu Manahijil Adillah. Meskipun sesungguhnya para ulama kalam belakangan, mutakhirin, ini juga sedikit banyak terpengaruh oleh para filosof, sehingga ketika menulis ilmu kalam mereka sering mengedepankan akal, kemudian mengedepankan logika-logika Aristo, mengedepankan bukti-bukti empirik seperti terkait dengan bukti astronomi, geografi, dan lain sebagainya untuk membenarkan apa yang ada di dalam wahyu. Maka ketika kita mempelajari ilmu kalam, jangan kaget ketika di sana dibahas terkait dengan atom, tentang sifat-sifat atom, tentang ruang, tentang waktu, tentang astronomi, tentang bahkan sampai ke geografi dan lain sebagainya. Itu ada di dalam bahasan ilmu kalam. Sesungguhnya ulama kita itu terdahulu sudah sangat maju di bidang ini. Sayangnya ilmu kalam ini sejak kemunduran peradaban Islam juga dalam tanda kutip lah mengalami stagnasi, mandek, sehingga terkesan seperti mati dan hanya berkutat kepada persoalan-persoalan kecil terkait dengan takwil, tafwid, dan lain sebagainya. Bahasan ilmu kalam kok sekedar menjadi bahasan soal istiwa, soal takwil. Ini kan sesungguhnya sangat, ya satu sisi sih miris sebenarnya. Karena ilmu kalam itu sesungguhnya sangat luar biasa, sangat bagus, sangat maju. Karena tujuan daripada peletakan dasar ilmu kalam itu untuk menjadi benteng dari pemahaman akidah Islam secara umum. Kenapa ulama kalam dulu menggunakan filsafat sebagai sarana bantu? Karena memang yang dihadapi para ulama kalam adalah para filosof. Bukan hanya filosof Muslim, tetapi juga filosof dari Kristen, Yahudi, Manawi, Majusi, Dahriyun, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya filsafat kalam ini sangat layak untuk kemudian kita bangkitkan, kita jadikan sebagai penopang untuk membela akidah Islam terkait dengan paham-paham materialisme, terkait dengan paham-paham egoisme, terkait dengan pemahaman kajian Al-Quran yang sering menggunakan hermeneutika, terkait dengan macam-macam isme yang dari barat, sekularisme, komunisme, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini kita membutuhkan para ulama kalam baru yang memang punya konsen untuk kajian ke arah sana. Memang sifatnya menjadi sangat elitis ya, sangat elitis karena terkait dengan filsafat, nggak praktis memang. Seakan-akan itu cuma ngayal, seperti ilmu menghayal. Tetapi di dunia intelektual, di dunia filsafat ya harus ada orang yang ke sana gitu. Kalau tidak, ya muncul orang-orang yang memahami Al-Quran secara dekonstruktif, menganggap apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya hanya nisbi, tanpa makna. Kalau Anda membaca Suara Muhammadiyah belakangan ini, bahkan sudah beberapa kali seri, itu muncul tulisan siapa? Yang dari barat, Sukidi. Sukidi ini pemikirannya dekonstruktif. Dia memang hebat. Dia itu hermeneutik. Seperti halnya Amin Abdullah yang sangat hermeneutik. Di mana dia itu sangat meyakini bahwasanya makna-makna itu Al-Quran itu nggak ada makna. Makna itu ada di dalam pembaca, dalam otak pembaca. Implikasinya sungguhnya sangat luar biasa karena akan dekonstruktif. Setiap orang bisa memahami Al-Quran sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dia pahami, tanpa ada standar-standar kebahasaan yang telah dirumuskan oleh para ulama ulumul Quran, semacam Imam Suyuti dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Harus ada orang yang konsen ke sana untuk menghadapi orang-orang seperti Sukidi ini, dia orang Muhammadiyah, Amin Abdullah, Habib Ilyas, Muhammad Azhar. Mereka itu orang-orang yang mendekati Al-Quran dengan hermeneutika, dan saya anggap ini sangat berbahaya karena sangat dekonstruktif. Bisa membolak-balikkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, jadi ulama kalam ini di sini posisinya. Maka kalau kita melihat di dalam studi-studi ilmu kalam itu,
selalu mereka mempunyai dua kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan usul fikih, dan yang kedua kemampuan berfilsafat. Ini mutlak menjadi sebuah keharusan. Maka seorang mutakalim zaman dulu itu pasti usuli. Seperti halnya Imam Haramain yang punya kitab Asy-Syamil di dalam ilmu kalam, tetapi beliau juga punya kitab Al-Burhan fi Usul Fiqh, punya kitab usul fikih. Seperti halnya juga Imam Razi yang punya kitab ilmu kalam Al-Ma'ali, yang punya banyak sekali ilmu kalam yang beliau tulis, tapi juga punya kitab Al-Mahsul. Imam Ghazali juga punya Al-Mustasfa dan Usul Fikih, tetapi punya buku banyak kalau Ghazali, punya Tahafudz, punya Maqasid Falasifah dan sebagainya. Mutakalim itu harus usuli, dan dia harus paham logika Aristoteles. Kalau dulu, kalau sekarang seorang ulama kalam sekarang, ya dia juga harus paham usuli, usul fikih, dan harus paham pemikiran-pemikiran barat modern, postmodernisme, materialisme, dan lain sebagainya, komunisme, liberalisme, dan lain sebagainya. Karena itu tuntutan. Jadi ulama kalam sekarang ya akan ke sana. Lan nadhar di dalam ilmu kalam itu arahnya akan ke sana sesungguhnya. Jadi ketika di dalam HPT menggunakan istilah wa innan nadhar fil kauni lima rifatil wajibun syar'an, itu nadhar itu sesungguhnya ke arah sana, itu mengharuskan ada dari orang-orang Muhammadiyah itu yang memang harus menguasai manhaj nadhar ini. Apa itu? Ya filsafat dan kalam. Makanya Ibnu Rushd sebelum membahas tentang nazar, yang dibahas pertama itu hukum dirasatil falsafah, hukum belajar filsafat. Karena memang ini sebuah keharusan. Kenapa keharusan? Ya karena yang kita hadapi ya seperti itu sekarang. Materialisme. Coba aja kita lihat film-film di TV. Apa setelah itu yang sekarang lagi ngetren tuh, cinta-cinta itu apa itu? Macam-macam lah, layangan putus atau apa, nggak paham saya. Itu kan materialisme semua. Hal-hal yang terkait dengan keluarga yang ditinjau dari si materi, yang ditinjau dari nilai agamanya itu di mana gitu. Bahkan orang kan cenderung meletakkan agama ini sekedar di masjid, sholat, puasa, itu agama itu. Haji, tapi ya korupsi gitu. Hajinya berkali-kali tapi koruptor. Jadi sisi religiositas itu sekedar di perbuatan-perbuatan yang sifatnya formal, ibadah-ibadah mahdoh, yang itu tidak ngaruh ke dalam kehidupan realita. Jadi ketika keluar masjid muncul sekulernya, urusan ibadah Tuhan itu belakang, nanti ke masjid lagi, tobat lagi, nanti sholat, korupsi jalan lagi, bohong jalan lagi, kan gitu. Ini persoalan ini sebenarnya sekuler juga dalam kehidupan. Bahkan ketika kita mau menghadiri tahlilan, seumpama di kalangan Nahdien lah ya, tahlilan ya, itu sudah mikir wah amplopnya berapa ya nanti ya, nanti berkatnya apa ya. Jadi sudah materi aja yang di otak dia itu. Kondangan, wah, kemarin dia ngasih 10.000, sekarang berarti saya 10.000. Oh dia ngasih segini, jadi udah timbal balik. Bahkan buat kondangan bagaimana supaya bisa untung ya kan. Punya hajatan tapi bisa untung itu gimana biar nggak buntung. Materi semua. Ini persoalan apalagi di kalangan anak muda. Yang namanya sekularisasi di dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga muncul dekadensi moral di kalangan anak SMP, SMA. Itu karena memang terjadi sekularisasi itu. Agama itu terpisah dari pendidikan. Ya, belajar matematik ya belajar matematik, belajar biologi ya biologi, fisika ya fisika. Tapi tidak ada tujuan belajar. Saya belajar itu apa sih? Ilmu itu untuk apa sih? Itu nggak ada. Itu lepas nggak, ketuhanan itu nggak ada. Beda ketika kita belajar membuka kitab-kitab seperti Al-Qur'an Fitib, ilmu kedokteran karya Ibnu Sina. Itu di depan itu sudah disebutkan saya belajar ilmu itu untuk apa? Ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk hikmah, untuk umat manusia. Bukan ilmu sekedar untuk ilmu, tetapi ilmu itu punya misi, punya nilai, punya tujuan, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang belajar itu punya sisi spiritualitas. Nah, ini belajar kimia, belajar biologi, fisika, tapi hanya untuk ilmu, akhirnya sekuler, pergaulan bebas. Pacaran apa biasa sekali, kan seperti itu. Membuli gurunya, membuli temannya, kok bisa? Ya bisa. Karena fisika, kimia, biologi, macam-macam itu lepas dari nilai-nilai ketuhanan. Dia belajar ya untuk belajar aja. Bukan saya belajar bismillah untuk ibadah kepada Allah.
buat sangu mati, buat nanti begini, nggak ada itu. Sekuler. Pendidikan kita seperti itu. Ya dampaknya ya kita rasakan. Sehingga yang muncul juga teori-teori yang tidak jelas juga. Teori-teori seperti semacam manusia dari kera Darwin, kan, dari Darwinisme, atau seumpama bahwasanya zat atau apa itu sifatnya azal, energi sifatnya azal dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang bertentangan, atau model-model politiknya Machiavelli dan lain sebagainya lah, yang menghalalkan segala cara. Ini menjadi problem bersama ya. Jadi sesungguhnya kata-kata an-nadhar itu di dalam HPT itu mendorong kita bersama warga Muhammadiyah untuk sesungguhnya itu bisa ada yang memperdalam ke sana, memperdalam di sana ilmu itu. Sayangnya di pesantren-pesantren Muhammadiyah pun ilmu mantik, ilmu filsafat ini sangat jarang. Hanya beberapa mungkin di Trend Science itu diajarkan lah filsafat. Tapi di pesantren Muhammadiyah yang lain itu jarang mengajarkan filsafat. Ilmu mantik itu jarang diajarkan. Kalau di NU itu ilmu mantik itu makanan sehari-hari lah. Samsulam itu mereka harus apal matanya. Tapi di kita kan di Muhammadiyah itu enggak. Sehingga ilmu mantik, ilmu kalam itu sesuatu yang asing, aneh gitu. Padahal itu perlu, itu penting. Jadi kita masuk fa'inal ghurta min hadzal qawli an-nabhasu ala jihatin nadhar asy-syar'i. Hal an-nadharu fil falsafati wa ulumil mantiki mubahun bisyar'i. Kita akan melihat dulu terkait dengan pengajaran filsafat, hukum belajar filsafat dan hukum nadhar ala jihatin nadhar asy-syar'i. Hal an-nadharu fil falsafati wa ulumil mantiki mubah bisyar'i. Apakah belajar ilmu mantik, apakah belajar filsafat secara syariat itu boleh apa enggak? Am-mahdhurun atau diharamkan? Am-ma'murun bih atau diperintahkan? Imma ala jatil nadi wa imma ala jatil wujub. Seperti halnya dia disunahkan atau diwajibkan. Itu pertanyaan pertama sebelum masuk ke bab nadhar. Ibnu Rus pernah mempertanyakan itu. Sekarang hukum belajar filsafat itu apa? Belajar ilmu kalam itu apa? Belajar ilmu mantik, ilmu logika itu apa? Maka dikatakan fanaqulu, saya sampaikan, in kana fi'lul falsafati laisa syai'an akthar min an-nadhar fil mawjud wa i'tibariha min jati dilalatiha ala sani a'anni min syatin ma hiya masnu'at fa innal mawjudat innama tadullu ala sani bi ma'rifati san'atiha wa annahu kullama kanat al ma'rifah bi san'atiha atam kana al ma'rifah bihi kana al ma'rifatu bi sani atam wa kana syar'u qad nadaba ila idabil mawjudat wa ta'ala dzalik fa bayyana anna ma yadullu alaihi hadzal ismu imma wajibun bisyar'i wa imma mandubun ilaihi. Ibnu Rus mengatakan kalau kita nadhar itu apa? Kita akan melihat fil mawjudat, alam fisik, alam raya, alam fisika. Dan kita itu ketika melihat alam raya itu bukan lepas untuk ilmu saja, tetapi punya tujuan utama. Ini yang saya katakan tadi supaya kita tidak sekuler. Apa itu? Dilalatiha ala soni, bahwasanya alam raya ini, bumi, langit seisinya itu menunjukkan bahwasanya di sana itu ada Tuhan, ada pembuat, ada kreator, ada apa istilahnya itu? Sang pencipta. Maka ketika kita itu belajar untuk itu, untuk mengetahui bahwasanya di balik alam fisik itu ada zat yang metafisik, maka kita akan bisa mengetahui hukumnya. Hukumnya apa? Bisa sunnah, bisa wajib. Kalau menurut HPT, bab iman, kita akan lihat saya bawa HPT. Sebagian buku saya sudah saya kartunin, tinggal beberapa buku. Saya mau kirim ke Indonesia. Kemarin dari bawah, mau dikirim. Mudah-mudahan 2 bulan setengah banyak ke Indonesia, insya Allah. Kita akan lihat menurut HPT itu belajar nadhar itu wajib atau sunnah atau apa ya? Amma ba'du. Fa innal firqatan najiyata min as-salaf ajma'u 'ala al-i'tiqad bi anna al-alam kullu hadisun khalaqahu Allah min al-'adam wa huwa 'alam qabla lil fana. Wa ala, dengarkan. Wa ala anna an-nadhra fil kauni li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Menurut HPT malah wajib nazar itu.
bahwasanya untuk kita melihat fil kauni, untuk melihat alam raya, untuk belajar fisika, untuk belajar ilmu alam, untuk belajar astronomi, yang tujuan utama kita itu untuk mengetahui siapa di balik pencipta alam raya, maka belajar seperti itu dengan manhaj nadhar seperti itu wajibun syar'an. Kalau Ibnu Rus itu masih mempunyai dua kemungkinan, antara wajib dengan nadab, dengan sunnah, atau dianjurkan. Tapi di HP itu jelas wajibun. Dan yang membuat itu wajib, yang mengatakan wajib itu bukan akal yang mengharuskan kita untuk merenungi alam raya supaya kita tuh yakin bahwa di balik alamnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syariatlah, hukum Al-Qur'an, sunnahlah yang mewajibkan kita, mengharuskan kita untuk mempelajari ilmu-ilmu fisik guna mengetahui zat yang maha metafisik tersebut. Fa amma anna syar'a da'a ila i'tibaril mawjudat bil akli wa tatatallaba ma'rifataha bihi fadzalika bayyinun fi ghairi ma ayatin min kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Misli qoulih ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Jika kita melihat bahwasanya belajar fisika, belajar astronomi, belajar geologi, belajar apapun yang terkait dengan mewujudat, terkait dengan alam fisik, itu sungguhnya adalah sebuah kewajiban, dan yang mewajibkan itu adalah hukum syariat. Selama ini kita, kalau Imam Ghazali di dalam Ihya itu mengatakan itu sebagai bab ilmu fardu, sama mengatakan wajib, tapi wajibnya adalah wajib kifayah. Tapi sama mengatakan wajib. Hari ini Ibnu Rus juga sama mengatakan wajib. Cuma di sini kita kecil tidak membagi apakah wajibnya di sini ain atau kifayah. Tetapi sama mengatakan itu sebuah kewajiban. Di HPT Muhammadiyah pun ternyata juga sama mengatakan mempelajari hal-hal demikian itu juga ternyata wajib. Kalau seumpama, seandainya umat Islam itu menyadari bahwasanya nazar ini, mempelajari alam raya ini, mempelajari fisika, biologi, geologi, astronomi, dan lain sebagainya adalah sebuah kewajiban, maka tentu umat Islam tidak akan mundur, tidak akan terbelakang seperti sekarang ini. Tetapi karena pengaruh filsafat barat modern yang memisahkan antara agama dengan dunia, yang memisahkan antara agama dengan ilmu pengetahuan, yang muncul sekularisasi di dunia pendidikan, di dunia intelektual, akhirnya terjadilah kita seperti ini. Kita ikut barat, ilmunya nggak dapat, agamanya nggak dapat, dua-duanya nggak dapat, kan repot. Mending kalau masih dapat kemajuannya, kan teknologinya masih dapat, itu masih bagus lah. Tapi kalau nggak dapat dua-duanya kan repot. Sudah sekuler lagi kan. Di antaranya adalah ayat Al-Quran, fa'tabiru ya ulil absar, maka iktibar, renungkanlah, pikirkanlah wahai orang-orang yang mau berpikir. Ayat ini menunjukkan bahwa kita itu wajib berpikir apapun, termasuk terkait dengan alam raya dan sebagainya. Wa hadza nassun ala wujubi isti'malil qiyasil akli au al-aqliyu wa syar'iyyu ma'an. Ayat ini meskipun sekadar kecil ya, fa'tabiru ya ul absar, sangat kecil. Ini menunjukkan mengenai kewajiban kita menggunakan kias akli. Apa itu kias akli? Ulama klasik biasanya menggunakan istilah kias akli untuk studi keislaman atau untuk pengajaran ilmu pengetahuan yang terkait dengan logika Aristoteles. Sesungguhnya ulama kita terdahulu itu mempunyai beberapa logika yang mereka gunakan untuk mengkaji berbagai macam fenomena alam. Pertama ada logika Aristoteles yang biasa digunakan oleh para filosof dan juga para ulama kalam. Yang kedua adalah kias usuli, yaitu kias yang menggunakan asal, kemudian cabang, ilat, dan hukum seperti yang digunakan oleh para ulama usul, yang kemudian digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk mengkanter filsafat
kiasnya Aristoteles di dalam bukunya Ar-Raddu 'alal Mantiqiyin, atau yang digunakan oleh Imam Suyuti untuk mengantar para filosof Aristotelian dalam bukunya Shonul Mantik. Dan yang ketiga adalah logika modern. Kalau istilah sekarang namanya logika modern ya, yaitu logika-logika empirik, logika-logika yang berdasarkan penelitian. Maka kalau Anda melihat di dalam buku-buku seperti karya ulama kita terdahulu, semacam Kitabul Hay'ah punya Ibnu Sina, ya, kita akan melihat bahwasanya ketika melakukan penghitungan astronomi itu sudah menggunakan rumus-rumus kecil. Rumus. Kalau sahabat kan A ditambah B sepadan C, kan seperti itu. Alif tambah ba sepadan jim, semua seperti itu. Itu sudah digunakan. Jadi rumus-rumus matematik modern itu sesungguhnya bukan muncul sekarang, tetapi sudah muncul sejak zaman Ibnu Sina, sudah lama gitu. Zaman ulama Islam dulu dikembangkan. Liga logika ini sangat kuat dan dikira sangat dominan dan digunakan oleh mereka. Sementara istimewa kias akli, yang dimaksud kias akli di sini adalah kias atau logika Aristoteles, di mana kias atau logika Aristoteles ini dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan mabahis atau tasawurat, dan yang ketiga terkait dengan al-mabahis at-tasdiqat. Tasawurat adalah terkait dengan gambaran-gambaran di dalam otak manusia, terkait dengan abstraksi di dalam otak manusia untuk mendefinisikan sesuatu, untuk mengetahui sesuatu, tapi sifatnya abstrak. Sementara at-tasdiqat adalah kias yang sifatnya itu empirik, atau yang sifatnya itu sesuatu yang berada di luar. Biasanya kalau dalam kias itu nanti ada namanya al-qadiyah. Nah, nanti kalau dalam ilmu mantik Anda belajar ilmu mantik. Nanti ada namanya mantik istisnai, nanti ada namanya dan lain sebagainya. Kias istisnai, ya kan, kias iktironi, nanti istisnai bagi berapa, iktironi menjadi berapa dan sebagainya. Sementara yang kedua, al-aqli wa syar'i, kias akli, kias syar'i. Kias syar'i di sini yang dimaksudkan adalah kias usuli. Seperti itu. Jadi hadza nasun ala wujub istimal kias akli. Maksudnya yang diinginkan oleh Ibnu Rus adalah bahwasanya ayat ini menunjukkan mengenai kewajiban kita untuk mempelajari alam raya, untuk mempelajari astronomi, fisika, biologi dan sebagainya dengan menggunakan metodologi empirik supaya kita itu bisa maju dan punya nilai. Ini punya nilai, punya sandaran bahwa saya belajar itu punya tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwasanya di balik alam raya ini ada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita akan melihat di HPT. HPT ini dalilnya apa yang digunakan sehingga dia mengatakan bahwasanya nazar itu sifatnya wajib menurut HPT. Nah, yang digunakan oleh HPT dalilnya bahwasanya nazar itu wajib, belajar filsafat, biologi, fisika, kimia dan sebagainya itu wajib. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidaklah mereka memperhatikan kepada unta, betapa ia dijadikan, bagaimana unta itu diciptakan. Unta itu luar biasa, dia punya di perutnya itu ada untuk nampung air, sehingga jalan di padang pasir yang jauhnya minta ampun itu kuat ya, karena ada penampung air di perutnya itu. Kepada langit, bagaimana ia ditinggikan. Nah, ini maksudnya kita bagaimana seperti belajar astronomi ya. Kepada gunung-gunung betapa ditegakkan. Nah, ini biologi. Mari kita tahu lah susunan tanah dan sebagainya. Dan kepada bumi betapa ia dibentangkan. Nah, ini kan bila belajar geografi dan sebagainya, supaya kita tahu di mana letak negara. Nah, ini yang digunakan oleh Muhammadiyah dalilnya. Ada lagi, Quling duru madza fis samawati wal ardi wa ma tukhdil al-ayatu wan nuduru an qaumil la yu'minun. Masih banyak lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatil lil albab dan lain sebagainya. Intinya apa yang ada di dalam HPT ini sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Rus di dalam buku yang kecil ini mengenai kewajiban melakukan nazar. Baik, kita lanjutkan dalam sesi dialog. Ternyata hanya mendapatkan 3 paragraf, lumayan lah. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi
sesi materi pada pengajian malam hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Sudah ada yang raise hand, silahkan Bapak Nurwatani Janhari. Silahkan untuk open mic. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama tadi tentang Al-Quran dan hermeneutik itu. Kan sebagaimana yang Ustadz temukan ada dari Pak Sukidi kan yang baru selesai S3 di Harvard dengan disertasi yang di gradual Commentators Yearly tentang itu dah. Terus yang kedua pertanyaan yang begini Ustaz. Bagaimana sih cara kita membedakan antara penafsiran Al-Quran yang didekatkan dengan tafsir dan hermeneutik gitu. Soalnya sekarang kan banyak gitu hermeneutik yang dibungkus seolah-olah itu tafsir gitu. Seperti sekarang kan banyak yang dengan makna kumagza, tafsir Maqosidi itu kan ujung-ujungnya juga hermeneutik juga. Itu yang pertama. Jadinya bagaimana cara kita membedakan antara Al-Quran yang dekatkan dengan hermeneutik dan tafsir itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya pernah baca di kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali. Di sana juga seolah-olah Imam Al-Ghazali itu di pembukanya itu membagi ilmu itu menjadi 2, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Apakah ini merupakan salah satu bentuk dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum itu sendiri? Mungkin itu aja, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Terkait hermeneutika ini sungguhnya sudah saya tulis di buku saya. Kebetulan buku saya nggak saya bawa, ada di rak. Yang judulnya itu Menggugat Fikih Kebinekaan. Di sana saya mengkanter 3 orang, yaitu yang pertama Amin Abdullah, yang kedua Hamim Ilyas, yang ketiga Muhammad Azhar. Karena mereka bertiga ini mencoba untuk mengkaji Al-Quran dengan kacamata hermeneutika atau analisis hermeneutika. Sekitar hampir 300 halaman lah bukunya itu. Cara membedakannya gimana? Pertama, Anda harus perdalam usul fikih. Baik usul fikih yang terkait dengan ilmu dilalah dan usul fikih yang terkait dengan ilmu maqasid. Ketika kita mempelajari ilmu usul fikih ini, maka kita akan mengetahui mengenai standar di dalam memaknai Al-Quran. Dari usul fikih ini, terutama dari ilmu dilalah, itu kita akan mengetahui bahwasanya di dalam menafsirkan Al-Quran itu ada rambu-rambu yang harus dilakukan. Pertanyaannya, mengapa harus mengetahui ilmu usul fikih, baik secara ilmu dilalah atau secara ilmu maqasid? Karena yang namanya Al-Quran itu juga tidak lepas dari bahasa. Nah, nanti ketika Anda belajar hermeneutika akan menemukan ini istilah bahasa ini. Bahasa Al-Quran ini Al-Quran sebagai bahasa ya, bukan Al-Quran sebagai spirit, bukan Al-Quran sebagai jauhar, bukan Al-Quran sebagai kalamullah, tetapi sebagai bahasa. Al-Quran kan menggunakan bahasa Arab. Yang namanya bahasa apapun. Ini ada mirip nih. Pasti keluar dari ruang waktu tertentu. Dan semua bahasa itu mempunyai sosiokultural dan historis tertentu. Ketika kita mengkaji sebuah bahasa, maka mutlak kita harus mempelajari karakter dari bahasa tersebut, termasuk sosiokultural yang melatar belakangi munculnya bahasa itu. Dan antara satu bahasa dengan bahasa lain tidak boleh disamakan. Meskipun ada sisi-sisi universal.
Tetapi tidak boleh menyamakan struktur bahasa satu dengan yang lain karena memang setiap bahasa mempunyai struktur bahasa sendiri-sendiri, histori bahasa sendiri-sendiri, sosiokultural bahasa sendiri-sendiri. Maka ketika kita mempelajari bahasa, sesungguhnya kita sedang mempelajari karakter sebuah bangsa. Semisal contoh sederhana, di dalam bahasa Arab itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Apakah kemudian fi'il, fa'il, maf'ul ini akan bisa diterapkan di dalam bahasa Indonesia? Nggak bisa. Struktur bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek. Subjek dulu. Bukan kata kerja dulu. Subjek itu bisa jadi apa? Kata benda, kata ya, kan? Bukan kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab kata kerja dulu. Dalam bahasa Arab bisa jadi satu isim punya dua atau satu fa'il punya dua maf'ul. Ja'ala itu kan bisa punya dua maf'ul ya kan? Dan lain sebagainya. Strukturnya itu udah biasa. Belum lagi kalau ketika kita sudah belajar shorof, di mana di situ ada namanya al-lugha al-mustona'ah, bahasa-bahasa buatan. Shorof itu antara bahasa shorof Indonesia dengan shorof Arab itu beda gitu. Ini saja sudah beda. Belum ketika kita menghadapi tentang jumlah karakter bahasa. Bahasa Arab itu mufradatnya, kosakatanya itu lebih dari 12 juta. Bahasa Indonesia itu nggak nyampe sejuta, kisaran 600.000. Ya kan nggak bisa dibandingkan mengkaji sastra Arab dengan mengkaji sastra Indonesia. Sastra Barat dengan sastra Arab kan beda. Belum lagi perkembangan bahasa. Bahasa Arab itu dari zaman Rasul sampai sekarang ya memang berubah. Tetapi tidak begitu signifikan. Zaman Rasul sampai sekarang itu berarti berapa abad? 1400-an tahun lebih kan? Coba bandingkan dengan bahasa Barat. 1400 tahun yang lalu, bahasa Barat itu kayak apa? Sudah nggak bisa dipahami, mungkin sudah nggak ada. Bahasa Inggrisnya dulu tahun 1400 tahun yang lalu itu, jangankan itu, kita baca novel Shakespeare aja dengan yang sekarang sudah beda. 1400 tahun lalu bahasa Indonesia kayak apa? Tapi kita masih bisa baca Quran, kita masih bisa baca hadis, kita masih bisa baca karya ulama dulu yang berbahasa Arab. Bahasanya masih itu, masih bahasa Arab. Belum begitu banyak perubahan gitu. Artinya apa? Ketika hendak belajar bahasa Arab atau mempelajari Al-Qur'an yang berbahasa Arab ataupun hadis yang berbahasa Arab, ya harus mengikuti standar bahasa Arab. Jangan gunakan teori-teori yang itu bukan dari bahasa Arab, kacau. Usul fikih itu dibangun berdasarkan pelajaran studi istiqro'i. Penelitian induktif dan deduktif terhadap berbagai macam kaidah-kaidah atau berbagai macam kaidah bahasa Arab yang biasa digunakan oleh orang Arab, sehingga muncul kaidah-kaidah usul. Jadi kaidah usul itu bukan dari Al-Qur'an dulu, bukan awalnya, tetapi kaidah yang umum oleh orang Arab, dipakai orang Arab, lalu diterapkan di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab. Maka kaidah-kaidah Al-Qur'an itu tidak pernah menyalahi kaidah bahasa Arab. Kalau ada yang mengatakan kaidah Al-Qur'an itu bertentangan bahasa Arab, oh dia nggak paham bahasa Arab. Pasti. Contoh, orang kaidah usul yang mengatakan al-amru yufidul wujub. Kata perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Itu memang berdasarkan kajian induktif orang Arab kalau ngomong kayak gitu. Kalau memerintahkan ya harus dilakukan. Kecuali illa idza syarafatu qurinatun. Kecuali ada korina, indikator yang menunjukkan bahwasanya kata perintah itu tidak wajib. Korinanya nanti bisa lafdhiyah, bisa akliyah, bisa urfiyah, bisa lughawiyah, ya kan? Dalam usul fikih. Dari situ kita akan mengetahui kata perintah itu tidak wajib karena punya indikator seperti ini secara akal. Secara syariat indikatornya ini, secara tradisi indikatornya seperti ini, kan seperti itu. Nah, usul fikih itu sebenarnya itu kajian bahasa yang kemudian dimasukkan dalam standar Al-Qur'an. Di situ ada namanya al-qat'iyat wa dzanniyat. Ada persoalan-persoalan qat'i, ada dzanni. Qat'i itu apa? Qat'i itu adalah persoalan yang para ulama itu tidak mungkin berbeda pendapat karena memang artinya cuma satu. Secara bahasa, bukan hanya Quran ya, bukan hanya Quran. Secara kaidah bahasa itu maknanya memang satu. Contoh al-ahad. Al-ahad itu artinya esa, artinya satu. Mau diublak-ublak di dalam bahasa Arab yang manapun itu enggak bisa menjadi dua. Jadi kalau qul huwallahu ahad, katakanlah bahasanya Allah itu satu, satu enggak bisa jadi dua. Ini qat'iyah.
Dan qat'iyat itu nanti dalam Al-Quran itu banyak. Ma yata'allaq bil umur al-ilahiyah, terkait dengan persoalan ketuhanan, terkait dengan persoalan ibadah, terkait dengan persoalan muamalat sebagian, seperti waris. Ya, hukuman waris lidzakari mithlul hadzil unsayain. Laki-laki satu, perempuan itu laki-laki satu, perempuan setengah, atau laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat bagian perempuan. Itu kan sudah hitung-hitungan. Itu nggak bisa ditafsirkan ulang. Itu memang segitu. Yang namanya apa lidzakari mithlul hadzil unsayain itu, ya matematiknya nggak bisa ditafsir ulang lagi. Memang seperti itu kan. Itu namanya qat'iyat. Ada dzaniyat yang dia itu memang punya 2 makna, kayak kuru, ainun, ya. Kuru itu bisa artinya tohar, suci, bisa artinya itu haid. Dua-duanya benar. Atau bisa jadi satu lafaz punya banyak makna, seperti wamsau birusikun. Ba bisa litaf'id, ba bisa litisab. Wamsau artinya ketika kita wudhu, boleh seluruh wudhu rambut diusap, sah. Menurut Syafi'i juz'un minhu, sebagian kecil dari rambut. Nah, ini kan kaidah bahasa yang kita bisa paham kayak gini nih. Tanpa melakukan kajian bahasa, ya nggak bisa. Maka untuk belajar ushul fikih pun nggak bisa langsung loncat, langsung belajar ushul fikih. Harus dimulai dengan belajar bahasa Arab, terkait dengan nahwunya, sorofnya, badiknya, ma'aninya, bayannya. Nah, ini. Jadi, yang kedua terkait dengan ilmu maqasid. Maqasid terkait dengan konteks. Kalau dilalat terkait dengan teks. Tadi itu kan terkait dengan teks, mutatik teks saja. Sementara maqasid itu dengan konteks manusia. Kondisinya kayak apa sih? Dia sakit. Oh, kalau sakit berarti dia ini boleh nggak puasa, semuanya gitu. Cukup bayar fidyah. Tapi Al-Quran mengatakan kutiba alaikumus syiyam. Al-Quran mewajibkan orang puasa. Iya, tapi konteksnya lain. Dia kondisinya lagi kayak gitu. Atau dia kondisinya lagi safar. Atau dia kondisinya lagi, nah, dan lain sebagainya. Jadi ada ilmu teks, ada ilmu konteks. Ketika kita memahami ushul fikih, ilmu teks dan ilmu konteks, maka ketika kemudian yang kedua adalah kita mempelajari hermeneutika dengan berbagai alirannya. Aliran yang mengatakan bahasa itu muncul dari ruang waktu, sehingga kita harus memahami makna, itu harus ikut menyelami ruang waktu munculnya bahasa, seperti yang saya sampaikan. Tapi ada teori lain, enggak gitu. Yang namanya bahasa itu ketika sudah muncul, itu udah penulisnya, ruang waktu itu mati. Enggak ada itu. Yang ada hanyalah pembaca. Pembaca yang akan menentukan makna. Jadi konstruksi. Itu yang ditulis oleh Sukiti. Dan sering dinukil oleh Amin Abdullah. Tapi Amin Abdullah kadang agak ambigu. Kadang memakai ini, kadang pakai sejarah bahasa. Jadi hermeneutika sudah enggak satu. Banyak aliran. Aliran yang melihat bahwasanya makna itu ada di pembaca. Pembaca punya wewenang mutlak untuk menentukan makna. Ada yang mengatakan enggak situ. Yang punya wewenang mutlak itu justru teks. Teks itu sudah berbicara dengan dirinya sendiri. Ada yang bilang, oh enggak kayak gitu. Justru makna itu justru muncul itu dari ruang waktu bahasa. Di mana bahasa muncul kita harus menyelami ke sana. Sejarah bahasa. Maka kalau dalam istilah hermeneutika itu ada namanya sisi-sisi historisitas suatu bahasa. Nah, ketika kita paham itu, maka kita akan bisa membedakan mana hermeneutika, mana istilah ushul fikih yang dibungkus hermeneutika. Maka ketika Anda membaca tulisan saya di menggugat fikih kebinekaan, itu banyak istilah-istilah yang digunakan oleh Amin Abdullah, itu istilah ushul fikih, maqasid syariah. Dikit-dikit maqasid, dikit jasir auda, maqasid jasir auda. Padahal ketika saya baca ini, jasir auda nggak ngomong kayak gini. Maqasid nggak kayak gitu. Ini murni hermeneutika. Nah, kan seperti itu. Kita akan paham itu. Kalau kita nggak paham ushul fikih dengan baik, kita akan terbawa. Karena memang di situ ada sisi-sisi kesamaan. Sisi-sisi kesamaannya di mana? Di dalam pengkajian Al-Quran, dalam kajian ushul fikih itu ada asbabun nuzul. Di mana kita akan memahami bagaimana ayat itu turun, sosiokultural yang melatar belakang munculnya ayat itu adalah gimana. Tapi kalau kita paham kaidah-kaidah yang ada dalam ulumul Quran, kita tahu bahwa asbabun nuzul itu bukan segala-galanya di dalam kajian ulumul Quran. Ia hanya sebagai alat bantu untuk memahami teks Al-Quran. Dan nanti akan muncul kaidah lain, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya hal terpenting untuk memahami makna Al-Quran itu adalah ibrahnya itu. Bukan hanya turun ke A. Berarti hanya ke A. Enggak. Inti ayatnya itu untuk apa? Itu justru yang penting, terpenting.
Maka asbabun nuzul sekali lagi bukan segala-galanya, bukan seperti yang disampaikan oleh Nasir Abu Zaid, yang kemudian dinukil oleh Amin Abdullah, yang dalam tanda kutip selalu mendewa-dewakan asbabun nuzul. Oh, enggak seperti itu. Asbabun nuzul memang penting, tapi sekadar alat bantu, bukan sebagai pintu masuk menuju pemahaman mutlak terhadap teks seperti yang sering didengungkan oleh orang-orang yang gemar di dalam mempelajari hermeneutika. Yang pertama. Yang kedua terkait apa tadi? Sebentar. Terkait dengan ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah. Di dalam Ihya juga, di bab iman, dari buka. Itu Imam Al-Ghazali tidak membedakan antara ilmu syari, ilmu umum dan ilmu agama, itu nggak ada. Dia hanya mengatakan bahwasanya mengkaji ilmu pengetahuan itu hukumnya wajib. Nah, dalam bab ilmu, Ihya jilid 1. Kemudian setelah itu baru dibagi. Adapun wajib ini bagi dua. Hal-hal yang terkait dengan ilmu syar'i, nih garis bawahi. Ya, hal-hal yang terkait dengan ilmu syar'i itu wajib ain. Apa itu ilmu syar'i? Sholat, puasa, zakat sesuai dengan profesi kita, itu wajib tahu. Kalau saya seorang petani, saya wajib tahu zakat pertanian. Kalau saya seorang pedagang, saya wajib tahu zakat perdagangan. Ini yang disebut dengan ilmu syar'i menurut Ghazali yang wajib ain. Yang kedua, yang terkait dengan fardu kifayah. Ya, mungkin antum bilang ghairu syar'i tadi, fardu kifayah. Seperti kalau di sana disebutkan ilmu tib, ilmu handasah, dan lain sebagainya. Itu wajib, tapi kifayah. Kifayah di situ maksudnya apa? Ketika suatu negara itu sudah ada yang belajar astronomi, sudah ada yang belajar kedokteran, sudah ada yang belajar matematik dan sebagainya, maka satu negara nggak ada yang dosa. Tetapi kalau satu negara nggak ada yang belajar sama sekali, dosa semua umat Islam. Karena itu wajib. Meskipun kifayah, itu wajib. Sama seperti sholat jenazah. Kalau sudah ada yang mensolati, semua kampung gugur, nggak ada yang dosa. Tapi nggak ada satu orang pun yang mau mensolati, dosa semua itu. Kayak memandikan orang meninggal, sama fardu kifayah. Ya ini, Ghazali mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu umum seperti ini wajib, tetapi wajibnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Wallahu a'lam. Demikian jawaban dari Ustadz. Apakah ada tanggapan dari Mas Nurwatani Janhari? Syukron. Sepertinya sudah cukup. Dari hadirin yang lain, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Lima, 4, 3, 2, 1. Sepertinya sudah tidak ada, Ustadz. Kami persilahkan Ustadz untuk memberikan closing statement dan melanjutkan dengan doa, Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ke depan kita tetap masih terkait dengan nadhar. Itu minggu lagi. Ternyata bahasan nadhar ini juga cukup panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba laha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhatil maut wa najini minan nari wa rafa'il hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz dan kepada hadirin sekalian. Saya mewakili panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan terdapat banyak kesalahan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah Ustaz. Wah, ini Hermantika ini bisa sih sekali kapan-kapan mudah-mudahan bisa nulis ya di SM.